Bab 23, Batang Gandum. Oh iya, kokok ayam jantan membangunkan Mau Mau, dan ia menyeret langkah keluar dari rumahnya yang reot. Di belakang ada kandang ayam kecil dan gudang alat pertanian, bersama sebuah peti kayu. Dari kenyataan bahwa cangkulnya tidak ada, ia menyimpulkan ayahnya sedang berada di ladang. Ayahnya punya sebidang kecil ladang di sebuah rumpun pohon tepat di luar distrik hiburan. Dia tahu itu tidak baik untuk kakinya. Ayah Mau Mau sudah semakin tua, dan ia berharap ayahnya berhenti melakukan kerja fisik yang berat seperti itu, tetapi ayahnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ayahnya suka membuat obat dari tanaman obat yang ia tanam sendiri. Karena itulah, koleksi tanaman aneh-aneh tumbuh di sekitar rumah mereka. Mau Mau memetik daun di sana-sini, memeriksa bagaimana keadaan tanaman-tanaman itu. Ia melirik peti kayu kecil yang diletakkan secara tidak mencolok. Di peti itu ada papan bertulisan dengan goresan kuas, "Jangan disentuh." Mau Mau menelan ludah saat melihatnya. Ia mendorong sedikit tutupnya dan mengintip ke dalam, meskipun itu sama sekali tidak membantu detak jantungnya. Jika ia ingat dengan benar, peti itu berisi berbagai bahan yang direndam di dalam arak. Ia merasa ingat bahwa bahan-bahan itu sangat lincah dan sulit ditangkap. Setelah beberapa saat, Mau Mau menutup kembali tutup peti itu persis seperti semula. Sepertinya orang-orang mematuhi tulisan itu. Ayahnya yang selalu berpikir hati-hati dengan bijak hanya memasukkan satu benda ke dalam peti. Itu pilihan yang bijaksana. Jika ada beberapa benda sekaligus, mereka mungkin akan saling memakan dan menjadi beracun. Baiklah, pokoknya, pikirannya terputus oleh ketukan keras dan ribut di pintu. Sambil menggaruk kepalanya malas, Mau Mau berjalan ke depan rumah. Pintunya bisa rusak, katanya kepada seorang gadis yang tampak panik, yang sejak tadi menghantamkan tinjunya ke pintu yang sudah goyah. Gadis itu bukan dari rumah Verdigris. Ia adalah murid pelayan dari salah satu rumah bordil lain di sekitar sini yang sesekali datang ke apotek ayah Mau Mau. "Ada apa? Kalau kau cari ayahku, dia sedang di luar." Mau Mau sedang menguap ketika gadis itu meraih tangannya dan benar-benar menyeretnya pergi. Murid pelayan itu membawa Mau Mau ke sebuah rumah bordil kelas menengah yang tidak jauh dari rumah Verdigris. Tempat itu tidak besar, tetapi kualitasnya cukup baik. Mau Mau ingat ada beberapa wanita penghibur di sini, dengan beberapa pelanggan yang bagus. Tetapi apa yang gadis pelayan itu inginkan sampai membawanya ke sini? Mau Mau berusaha merapikan rambutnya yang berantakan dan mengusap kerutan di pakaiannya. Ia tidak mengganti pakaian tidurnya semalam, yang sekarang mulai terasa seperti hal yang justru menguntungkan. Padahal tadi ia berencana mengambil air panas dari rumah Verdigris. "Kak, aku bawa ahli obatnya," seru gadis itu saat mereka masuk lewat pintu belakang rumah bordil dan menuju salah satu kamar. Di sana, Mau Mau menemukan sekelompok wanita tanpa riasan, tampak lelah, berkumpul mengelilingi sesuatu yang belum bisa ia lihat. Saat ia mendekat, ia melihat seorang pria dan seorang wanita tergeletak di ranjang, berbagi bantal yang sama, dengan air liur menetes dari mulut mereka. Ada bekas muntah di alas ranjang. Sebuah pipa rokok tergeletak di lantai dekat mereka, dan daun tembakau berserakan. Ia juga melihat beberapa batang jerami di lantai, serta sebuah wadah kaca yang pecah di dekatnya. Isinya tumpah, menodai bantal. Udara dipenuhi aroma yang sangat khas. 2 botol arak juga ikut menjadi bagian kekacauan itu, sama-sama terjatuh dan tumpah. 2 noda dengan warna berbeda di bantal itu tampak hampir seperti semacam karya seni aneh. Begitu melihat pemandangan itu, mata Mau Mau langsung terbuka lebar dan rasa kantuknya menguap. Ia membuka paksa kelopak mata pria dan wanita itu, mengintip bola mata mereka. Ia memeriksa denyut nadi mereka dan memasukkan jarinya ke mulut mereka. Tampaknya ia bukan orang pertama yang melakukannya, karena jari salah satu wanita penghibur sudah kotor oleh muntahan. Pria itu tidak bernapas. Mau Mau menekan ulu hatinya untuk memaksa isi perutnya keluar. Terdengar suara serak, dan air liur mengalir deras dari mulutnya. Ia meraih spray untuk mengelap bagian dalam mulutnya. Lalu ia memiringkan tubuh pria itu dan meniupkan napas ke mulutnya. Melihat itu, salah satu wanita penghibur mencoba meniru yang dilakukan Mau Mau pada wanita itu. Berbeda dengan pria itu, si wanita masih bernapas, jadi ia mudah dibuat muntah. Wanita penghibur itu hendak memberinya air, tetapi Mau Mau berteriak,
Jangan biarkan dia minum itu. Arang, kita butuh arang. Wanita penghibur itu kaget sampai menumpahkan airnya. Lalu segera berlari ke lorong. Mao-Mao mengulang proses itu pada pria itu beberapa kali lagi, menekan dadanya untuk memancing muntah, lalu bernapas untuknya. Ketika yang keluar hanya asam lambung, pria itu akhirnya mulai bernapas sendiri. Mao-Mao, yang sudah kelelahan pada titik itu, mengambil air yang diberikan padanya dan berkumur, lalu meludahkannya keluar jendela terdekat. Baru juga pagi-pagi. Ia bahkan belum sarapan, dan sekarang ia merasa ingin kembali tidur. Tetapi ia menggeleng untuk menahan rasa itu dan memanggil gadis pelayan. Bawa ayahku ke sini. Dia mungkin di ladang dekat tembok selatan. Berikan ini kepadanya, dia akan mengerti artinya. Ia meminta selembar papan tulis kayu dan mencoret beberapa aksara, lalu memberikannya kepada gadis itu. Anak itu tampak bimbang, tetapi ia mengambilnya dan pergi. Mao-Mao meneguk air lagi, kali ini ia menelannya, lalu ia mulai menumbuk arang yang sudah dibawa. Perkara bodoh, menyebalkan, dan merepotkan, pikirnya, sambil memasang wajah kesal pada daun tembakau itu lalu menghela napas panjang. Sekitar setengah jam kemudian, seorang pria tua berkaki buruk datang, dipapah oleh gadis pelayan. Lama sekali, pikir Mao-Mao, tetapi ia menunjukkan arang yang sudah ia tumbuk halus. Ayahnya menambahkan daun kering dari beberapa jenis tanaman obat, lalu menyuruh pria dan wanita itu meminum campuran itu. Kurasa kau melakukan pekerjaan yang lumayan menangani ini, katanya, lalu ia mengambil salah satu batang jerami dari lantai dan memeriksa ujungnya dengan saksama. Hanya lumayan? Mao-Mao memperhatikan ayahnya. Tua, tetapi sama sekali tidak lembek, bekerja. Ayahnya mengambil pecahan kaca dari lantai dan beberapa daun tembakau. Terakhir, ayahnya memeriksa muntahan, yang pertama keluar sebelum Mao-Mao datang. Mao-Mao mengamatinya. Kalau ia punya kebiasaan memperhatikan sekeliling dengan teliti, ia pasti mewarisinya dari ayahnya. Pria ini, ayah angkatnya, ahli obat ulung, bisa menarik 2 atau 3 informasi baru hanya dari satu fakta baru. Racun apa yang kau kira mereka telan? Tanya ayahnya. Nadanya seperti sedang memberi pelajaran. Mao-Mao mengambil salah satu daun tembakau dan menunjukkannya. Senyum lebar muncul di wajah ayahnya yang keriput, seolah berkata, "Ya, itu benar. Kelihatannya kau tidak membiarkan mereka minum air. Itu malah memperburuk keadaan bukan?" Ayahnya memberi isyarat yang seperti mengangguk sekaligus menggeleng. Tergantung. Asam lambung bisa membantu mencegah racun terserap. Dalam kasus seperti itu, memberi pasien air justru memperburuk. Tetapi jika zatnya memang dilarutkan dalam air sejak awal, maka mengencerkannya kadang adalah pilihan terbaik. Ia menjelaskan semuanya pelan-pelan, hati-hati, seolah sedang mengajari anak kecil. Memang, mungkin kehadiran ayahnya itulah yang membuat Mao-Mao tidak pernah menganggap dirinya sebagai ahli obat yang sesungguhnya. Dan mungkin itu pula yang membuatnya memandang dokter istana belakang sebagai tabib gadungan, lebih parah daripada kenyataannya. Saat Mao-Mao menyadari muntahannya tidak mengandung jejak daun tembakau, ia mengerti bahwa metode yang ayahnya ajarkan kemungkinan besar memang benar. Bukan berarti ia tidak akan pernah menyadari ketiadaan daun itu, tetapi kenyataannya ia tadi luput. Mungkin ia lebih mengantuk daripada yang ia kira. Saat ia berusaha mengingat pelajaran itu, gadis pelayan menarik lengan bajunya, berkata, "Ke sini." Entah hanya perasaan Mao-Mao atau tidak, gadis itu tampak murung. Namun Mao-Mao membiarkan dirinya dibawa ke sebuah kamar tempat teh sudah disiapkan. "Maafkan semua kerepotan ini," kata seorang wanita yang membagikan camilan kacang merah manis. Wanita itu tampak seperti sudah tidak lagi bekerja di profesi itu. Mao-Mao menduga ia adalah madam rumah ini. Jelas ia tidak semata-mata kikir seperti madam rumah Verdigris. Ia tidak akan memberi teh dan manisan pada seorang ahli obat biasa. Madam rumah Verdigris pasti akan berteriak, "Cuma pelanggan. Kami hanya melakukan pekerjaan kami, Nyonya." Mao-Mao akan cukup senang jika mereka dibayar. Ayahnya, yang duduk di sampingnya dalam suasana hati yang gembira, bisa saja lupa bagian itu, jadi Mao-Mao harus memastikan mereka mendapat uangnya. Wanita itu memicingkan mata, menatap ke kamar sebelah. Wanita penghibur yang tadi sakit sekarang sudah tidur, dan pelanggan prianya tidur di kamar lain.
Wajah wanita itu tampak menggelap. Percobaan bunuh diri sepasang kekasih mungkin? Itu tidak terlalu jarang di distrik hiburan. Ketika pria tanpa kemampuan bertemu wanita yang kontraknya masih terlalu panjang, itu biasanya hal pertama yang mereka pikirkan. Mereka akan berbisik manis tentang bertemu di kehidupan berikutnya. Padahal tidak ada bukti bahwa kehidupan seperti itu ada. Mao-Mao mengambil sedikit manisan kacang merah itu dan mengunyah pelan. Tehnya hangat-hangat kuku, dengan sebatang gandum tergeletak di salah satu sisi. Aku tadi melihat beberapa batang seperti itu di kamar itu, pikir Mao-Mao. Batang gandum bagian dalamnya kosong, yang ini dimaksudkan sebagai sedotan. Rumah bordil di sini tidak suka lipstik menempel di gelas, jadi sudah kebiasaan menggunakan batang gandum untuk minum. Astaga, persahabatan kecil antara pria dan wanita saja bisa rumit sekali. Pria di kamar tadi terlihat cukup berada. Seperti pria hidung belang? Tentu saja, tetapi ia mengenakan jubah dengan lapisan sutra halus. Wajahnya juga tampan, tipe orang yang mudah membuat gadis muda yang belum berpengalaman terjerat. Mao-Mao tahu ayahnya akan memarahinya karena membiarkan prasangka seperti ini masuk ke pikirannya. Tetapi baginya ini tidak tampak seperti wanita penghibur yang menelan racun karena putus asa atas masa depan yang tidak ada. Wanita itu tidak terlihat seperti seseorang yang merasa terpojok sampai ingin mati. Begitu sebuah gagasan masuk ke kepala Mao-Mao, ia tidak bisa melepaskannya sampai ia menuntaskannya. Memang begitu dirinya. Setelah ia yakin ayahnya sudah menerima uang dari Madam, Mao-Mao berkata, "Aku akan pergi memeriksa pasien," lalu meninggalkan ruangan. Pria itu berada dalam kondisi lebih buruk daripada wanita penghibur itu. Saat Mao-Mao menuju kamar pria itu di sisi jauh bangunan, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Dan melalui celah kecil itu, ia melihat sesuatu yang sangat aneh. Itu gadis pelayan, anak murung yang membawa Mao-Mao ke sini, dan ia mengangkat pisau tinggi di atas kepalanya. "Hei, apa yang kau lakukan?" kata Mao-Mao sambil berlari masuk dan merebut pisau itu dari tangan anak itu. "Jangan hentikan aku. Dia pantas mati." Gadis itu menerjang Mao-Mao, mencoba merebut kembali pisaunya. Mao-Mao sendiri cukup kecil, sehingga bahkan anak kecil pun bisa mengalahkannya jika cukup nekat. Tidak punya pilihan lain, Mao-Mao memukul kepala gadis itu, lalu saat gadis itu sempoyongan, Mao-Mao menampar pipinya keras-keras. Gadis itu terpental oleh benturan, lalu mulai menangis dengan isak besar yang mengguncang tubuhnya, hidungnya meler besar. Mao-Mao masih mencerna ketidakpercayanya sendiri ketika seorang wanita penghibur lain, tersadar oleh keributan, masuk ke kamar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Namun ia segera paham jawabannya sendiri, dan Mao-Mao buru-buru dibawa pergi ke ruangan lain, yang jelas merusak penyelidikannya. Pria yang menjadi pusat dari percobaan bunuh diri sepasang kekasih itu ternyata adalah pelanggan yang sudah terkenal bermasalah. Ia adalah putra ketiga dari keluarga pedagang kaya, dan ia punya riwayat menggunakan wajah tampannya dan lidah manisnya untuk masuk ke hati wanita penghibur, menjerat mereka dengan janji-janji samar akan menebus kontrak mereka, lalu membuang mereka begitu ia bosan. Setidaknya satu wanita kemudian putus asa dan bunuh diri. Ini juga bukan pertama kalinya ia berhadapan dengan kebencian yang hampir mematikan. Wanita lain yang marah karena kelakuan bejatnya pernah mencoba menikamnya atau bahkan meracuninya. Namun karena ia anak dari selir kesayangan ayahnya selalu bisa membayar agar ia lolos dari masalah, dan itu membuatnya menjadi anak busuk dan manja. Belakangan ia bahkan berhasil membujuk ayahnya untuk menyediakan pengawal yang mengantarnya aman ke rumah bordil. Kakak perempuan gadis ini bekerja di toko lain. Jelas salah satu wanita penghibur sambil mengelus kepala anak itu, yang masih menangis. Kakak gadis pelayan itu adalah salah satu wanita yang pernah dicintai lalu ditinggalkan pria itu. Kabar terakhir yang gadis itu dapat dari kakaknya adalah surat gembira yang mengatakan bahwa kontraknya akan ditebus. Dan kabar berikutnya adalah bahwa kakaknya bunuh diri. Bagaimana perasaan anak itu? Dia dekat dengan salah satu gadis di sini, yang kau selamatkan dari keracunan hari ini. Wanita itu menatap Mao-Mao dengan wajah meminta maaf. "Maksudnya aku harus pura-pura tidak tahu ya?" harap Mao-Mao dalam hati. Harapan wanita itu tampaknya adalah membagikan kisah menyedihkan ini untuk membuat Mao-Mao bersimpati dan menutup mulut. Untungnya, keributan itu belum sampai ke kamar tempat ayahnya dan Madam berada. Jika Mao-Mao memilih diam,
anak itu kemungkinan besar tidak akan dihukum. Menyusahkan sekali. Menurut Mau Mau, kalau pelanggan itu sudah dikenal sebegitu merepotkan, seharusnya mereka langsung melarangnya masuk. Tetapi rupanya wanita penghibur yang malang itulah yang mengundangnya. Jika tersebar kabar ada percobaan bunuh diri ganda, tempat ini akan pusing mengurusnya. Salah satu alasan semua orang begitu berterima kasih pada Mau Mau dan ayahnya adalah karena, sebusuk apapun pria itu, ia tetap anak dari keluarga penting, dan Mau Mau telah menyelamatkannya dari kematian. Yang bagi gadis pelayan kecil itu pasti terasa seperti ketidakadilan yang tidak tertahankan. Tidak bisa dibilang aku menyalahkannya, pikir Mau Mau. Ia kebetulan ada di rumah hari ini, tetapi selama berbulan-bulan terakhir, Mau Mau tidak berada di distrik hiburan. Masuk akal jika gadis kecil ini, yang melakukan belanja dan berbagai urusan untuk rumahnya, tahu kapan ayah Mau Mau ada dan kapan tidak. Lagi pula, untuk keadaan darurat seperti ini, orang biasanya pergi ke dokter, bukan ke ahli obat. Apakah anak itu sengaja memilih waktu ketika si ahli obat tidak ada? Itu menunjukkan kecepatan berpikir yang menakutkan untuk anak seusianya. Itu juga mungkin menjelaskan mengapa ia begitu lambat membawa ayah Mau Mau. Itu adalah bukti betapa besar kebenciannya pada pria itu. Akhirnya Mau Mau hanya berkata, "Aku mengerti," lalu kembali menemui ayahnya. Benar-benar sambutan pulang yang meriah, kata ayahnya ringan. Ia dan Mau Mau sedang berjalan pulang ke gubuk kecil mereka setelah menghabiskan sebagian besar pagi dengan kejadian itu. Mau Mau mengambil kantong uang dari ayahnya, memeriksa isinya 2 kali, lalu mengembalikannya. Jumlahnya menunjukkan ada sedikit uang tutup mulut. Pelanggan terkenal itu sekarang dalam kondisi stabil. Tetapi ini mungkin terakhir kalinya ia diizinkan berkeliaran di sini. Bukan hanya di rumah bordil ini, tetapi di seluruh distrik hiburan. Kabar menyebar cepat di tempat seperti ini. Saat mereka sampai di rumah, Mau Mau menjatuhkan diri di kursi yang berderit dan meluruskan kakinya. Ia tidak pernah jadi mendapatkan air panas. Ia beruntung ini bukan musim berkeringat. Tetapi karena tadi berlarian ke sana kemari, ia tetap berkeringat dan rasanya lengket. Yang hampir sama tidak nyamannya adalah urusan bunuh diri ganda itu. Ada sesuatu yang mengganjal. Pria itu memang bajingan kelas berat sampai anak murid pelayan pun membencinya. Dan dari cerita yang didengar Mau Mau, orang yang paling ia pikirkan hanyalah dirinya sendiri. Apakah pria seperti itu akan terseret ke aksi cinta panas seperti bunuh diri ganda? Berarti wanita penghibur itu yang meracuninya? Mungkin bukan bunuh diri. Tetapi Mau Mau cepat-cepat menolak gagasan itu. Sudah pernah ada upaya meracuni pria itu, ia pasti tidak akan gampang memakan apapun yang disodorkan wanita penghibur. Mau Mau menyilangkan tangan dan mendengus. Ayahnya memperhatikannya sambil menumbuk tanaman obat di lesung. Setelah sebentar, ayahnya berkata, "Jangan bicara berdasarkan asumsi." Kalimat itu menunjukkan ayahnya sudah punya firasat tentang kebenaran kejadian itu. Mau Mau menatap ayahnya dengan masam lalu menyandarkan tubuh di meja. Ia mencoba mengingat semua yang ada di tempat kejadian. Apakah ia melewatkan sesuatu? Ada pria dan wanita yang tumbang. Daun tembakau berserakan, wadah kaca dengan isinya. Lalu Mau Mau sadar bahwa jika ia tidak salah ingat, hanya ada satu wadah kaca di sana. Dan batang gandumnya. 2 warna alkohol yang berbeda. Tanpa bicara, Mau Mau berdiri dan menuju kendi air. Ia menyendok isinya, lalu menuangkannya kembali. Ayahnya melihatnya melakukan itu beberapa kali, sebelum akhirnya menghela napas dan memasukkan bahan-bahan bubuk ke dalam sebuah wadah. Lalu ayahnya berdiri dan berjalan terpincang ke arahnya. "Sudah lewat," katanya. "Sudah selesai." Ia mengacak rambut Mau Mau dengan sayang. "Aku tahu," kata Mau Mau, menaruh sendok itu ke kendi sekali lagi, lalu keluar rumah. Bukan bunuh diri. Pembunuhan, pikir Mau Mau. Dan ia percaya, wanita penghibur itulah yang mencoba membunuh pria itu. Putra pesolek, si lidah manis, si penabur janji yang meninggalkan begitu banyak wanita. Wanita penghibur yang sedang ia dekati, target paling baru dari rayuan dan gombalnya, mungkin adalah orang yang mencoba membunuhnya. Mau Mau merasa bisa dengan aman berasumsi bahwa si pria hidung belang itu, seperti biasa, menjejali wanita ini dengan janji akan menebus kontraknya. Berbeda dengan Mau Mau, banyak orang percaya bahwa cinta bisa mengubah seseorang.
Dan ketika cukup banyak orang mengulang sebuah gagasan cukup lama, entah di titik mana gagasan itu berubah menjadi kebenaran. Baiklah. Lalu bagaimana si wanita penghibur berhasil meracuni pria yang waspada itu? Jawabannya sederhana. Tunjukkan padanya bahwa tidak ada racun. Wanita penghibur itu akan minum arak lebih dulu, persis seperti yang mau lakukan dalam pekerjaannya. Ketika pria itu melihat wanita itu baik-baik saja, ia pun akan minum arak yang sama. Itulah sebabnya hanya ada satu wadah. Namun itu menimbulkan kemungkinan bahwa wanita itu akan tumbang duluan, dan pria itu tidak jadi meminum arak beracun. Beberapa racun, seperti yang mau temukan di jamuan, bekerja lambat, dan kemungkinan besar ada racun semacam itu juga di sini. Dalam kasus ini, zatnya paling mungkin adalah tembakau. Tembakau punya efek stimulan saat dikunyah, dan cepat diludahkan. Jika wanita penghibur itu adalah aktris yang berbakat dan bisa meminum racun tanpa ketahuan, maka tidak masalah. Tetapi mau curiga ia mendapat bantuan. Ia meminum arak melalui sedotan dari batang gandum. Itu hal yang sangat normal, dan tidak akan membuat pria itu curiga. Bagaimana hal itu membuatnya terhindar dari racun? Mau merasa itu terkait dengan araknya. Ada dua jenis yang berbeda. Dua warna arak dalam satu wadah kaca transparan. Walau mungkin tidak seterpisah minyak dan air, dua jenis arak akan punya massa jenis yang sedikit berbeda. Jika arak yang lebih ringan dituangkan perlahan di atas arak yang lebih berat dengan cukup hati-hati, dua lapisan akan terbentuk. Dan betapa indahnya, arak dua warna dalam wadah kaca. Trik kecil manis untuk menyenangkan tamu istimewa. Sementara itu, wanita penghibur itu akan menggunakan sedotannya untuk minum hanya dari lapisan bawah, sedangkan pria itu, tanpa sedotan, minum dari lapisan atas. Begitu wanita itu yakin pria itu sudah tumbang, ia akan meminum sedikit arak beracun itu juga. Tidak cukup untuk mati, hanya cukup untuk menciptakan ilusi yang meyakinkan. Daun tembakau yang berserakan akan membantu menutupi bau, dan membuat orang mengira tembakau itulah alat yang mereka pakai untuk melakukannya. Jika wanita penghibur itu ikut mati, semuanya akan sia-sia. Ia bekerja keras memastikan pria itu tumbang dan dirinya selamat. Dan itu mungkin juga menjelaskan mengapa ia memilih melakukan ini pagi-pagi sekali. Bahkan ada seseorang yang bisa kebetulan menemukan keadaan itu untuknya. Mau datang ke rumah bordil itu pada pagi hari itu. Ia lewat belakang, menuju kamar tempat wanita penghibur yang keracunan itu diletakkan untuk beristirahat. Ia menemukan wanita yang tampak kelelahan itu bersandar pada pagar dan menatap langit. Rupanya ia sudah bisa bangun. Ia sedang bersenandung lagu anak-anak, dan senyum tipis melayang di wajahnya. Tipis, dan namun bagi Mau, entah kenapa terasa berani. "Kak, ngapain di situ?" panggil seorang gadis pelayan, bukan anak tadi pagi, ketika melihat wanita penghibur itu bersandar pada pagar. Ia menyeret wanita itu kembali ke kamarnya dan menutup jendela. Perilaku gadis pelayan pertama, yang tadi mencoba menusuk pria itu, terasa aneh untuk seseorang yang kakak tersayangnya sedang terancam mati karena racun. Ia sengaja pergi ke ahli obat, bukan dokter, dengan harapan terlambat menyelamatkan pria itu. Dan ia juga sengaja memperlambat pemanggilan ayah Mau. Apakah ia tidak khawatir sama sekali pada wanita penghibur itu? Atau apakah ia tidak percaya orang kedua yang sedekat itu dengannya bisa mati juga? Apakah Mau terlalu banyak berpikir? Atau justru seolah-olah gadis itu sudah tahu sejak awal bahwa wanita penghibur itu akan selamat? Lalu ada wanita penghibur lain yang menceritakan penderitaan wanita itu pada Mau dengan begitu emosional. Dan madam yang tidak biasa murah hati. Semakin dipikirkan, semakin aneh semuanya. Tidak boleh berasumsi ya? Mau menatap perlahan dari jendela yang baru ditutup ke langit. Ia akhirnya kembali ke distrik hiburan yang ia rindukan selama berbulan-bulan di istana belakang. Tetapi jauh di dalam, keduanya sama saja. Keduanya adalah taman dan kandang. Semua orang di dalamnya terjebak, diracuni oleh suasana. Para wanita penghibur menyerap racun di sekitar mereka, sampai mereka sendiri menjadi racun manis. Dengan putra pesolek itu masih hidup, sulit menebak apa yang akan terjadi pada calon pembunuhnya. Ia mungkin akan curiga ada upaya meracuni. Tetapi bisa juga sebaliknya. Rumah bordil menuduh dia merusak produk penting mereka dan memeras sesuatu darinya. Kurasa tidak penting yang mana, pikir Mau.
Itu tidak ada hubungannya dengannya. Jika kau merasa terlibat secara pribadi dalam segala hal yang terjadi di tempat ini, kau tidak akan pernah bertahan hidup. Mao Mao menggaruk belakang kepalanya dengan lelah dan memutuskan pergi ke rumah Verdigris. Ia akan mendapatkan air panas itu. Ia berangkat dengan lari kecil yang pelan.